Yesus, dia hamba yang mau menderita buat kita semua. Mengapa dia hamba? Karena dia hanya mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dia datang ke dunia ini bukan dengan tujuannya pribadi. Dia datang untuk mengerjakan, menyelesaikan misi Allah. Itulah kenapa dia menjadi hamba yang menderita. Minggu yang lalu Pastor Ed sudah berbicara kepada kita semua bagaimana Yesus memprediksikan kedatangannya ke dunia ini. Dia memprediksikan bahwa dia akan mati. Dia mau mati atas kita semuanya. Itu jelas dikatakan di Markus 8 ayat 31 dikatakan seperti ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Bukankah itu sesuatu yang menggembirakan buat kita sesungguhnya? Ya betul sih, kasihan memang. Yesus tubuhnya harus menderita, tubuhnya harus hancur, dia harus mati. Tetapi bagi kita sesungguhnya hari ini, itu adalah sebuah berkat ilahi yang tidak kita bisa temukan dimanapun. Dunia nggak mau dan tidak akan pernah bisa melakukan hal yang sama. Karena hanya Yesus yang mau melakukannya buat kita semua. Dunia menerima kita kalau kita baik kepada mereka. Betul? Kalau kita baik, kalau kita penuh kasih, kalau kita penuh senyum, kita lemah lembut kepada mereka, dunia pasti akan memberikan yang baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita penuh dengan salah? Pertanyaannya bagaimana kalau kita penuh dengan kejahatan? Bagaimana keadaannya kalau kita penuh dengan amarah, kebencian terhadap seseorang? Masihkah kita menerima yang baik dari dunia? Belum tentu. Tapi kali ini ada seseorang yang mau mati buat kita saat kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Cuma Tuhan yang saya kasihi, kitab Markus ini, khususnya kepada ayat ini, adalah sesungguhnya penggenapan daripada sebuah nubuatan yang sudah jauh diberitahukan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel pada saat itu yang di dalam pembuangan. Ketika mereka ditindas oleh para penjajah mereka, Nabi Yesaya telah memberikan sebuah nubuatan, hei umatku, bahwa suatu kali akan ada sebuah kebebasan dalam hidup kalian. Yesaya 52 ayat 13 dikatakan seperti ini, saya bacakan buat kita semuanya. Lanjut Mbak. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini adalah sebuah gambaran sederhana yang diberitahukan oleh Yesaya, bagaimana Yesus menderita. Ini masih nubuatan ini. Ini belum terjadi. Tetapi dia sudah tahu, dia bisa melihat dengan rohnya, dia bisa menggambarkan apa yang ditaruhkan Allah di dalam hatinya, di dalam rohnya. Bahwa ada seseorang yang keadaannya akan sangat menderita. Menderita bukan hanya secara mental, tapi secara fisik. Secara jasmani dia sama sekali tidak elok rupanya. Karena dia harus mengalami penyiksaan di dalam tubuhnya secara fisik. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Lanjut di pasal 53 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Lanjut Mbak, itu saya salah menulis. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak taman dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia
dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bukankah sesuatu gambaran yang sangat menyedihkan? Dia sangat menderita. Dia dalam tekanan penderitaan yang luar biasa. Ayat 4, ini tujuan Allah. Ini tujuan Yesus mau taat menahan semua penderitaan itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang berpikir pada saat itu dia mengalami semua penderitaan karena kesalahannya. Banyak orang berpikir dia adalah seorang hukuman. Padahal tidak. Dia harus menanggung segala sesuatu yang kita lakukan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita semuanya sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saya suka kalimat ini. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus hamba yang menderita itu menggantikan posisi saya dan saudara. Dia mengambil tempat yang seharusnya saya dan saudara ada di sana. Ini adalah sebuah berkat luar biasa yang perlu terus diulang mengingatkan kita semuanya. Bahwa hidupmu sudah ditebus bukan dengan harga yang murah. Sangat mahal. Ada seseorang yang mati dengan tubuh dan darahnya buat kita yang berdosa. Bukankah itu membangkitkan rohmu sesungguhnya ketika engkau ingat atas berita ini? Ketika engkau terus mengingat berita ini, engkau tidak akan lagi pusingkan dengan keadaanmu. Lawang sedari awal saja dia sudah tebus kita, bayar kita. Ngapain kita harus pusingin kebutuhan-kebutuhan yang receh di hadapan Tuhan sesungguhnya? Betul. Manusia seringkali dipusingkan dengan kebutuhan yang ada di depan mata. Tetapi mereka mudah melupakan pertama kali dalam hidupnya bahwa ada orang yang menerima kita apa adanya. Ditebus dalam keadaan yang sangat berdosa. Apalagi setelah kita menjadi miliknya, mosok tidak dipelihara Allah. Jemaat Tuhan, Yesus mau menderita buat engkau. Dia adalah hamba yang telah menderita buat engkau. Dia sudah bayar engkau lunas dengan tubuh dan darahnya sendiri. Dia tidak hanya omon-omon saja. Tapi dia lakukan sesuatu, kasihnya ditunjukkan dengan apa? Dia mati. Dia tidak hanya memberikan sebuah pengajaran dan janji. Tapi dia berikan tubuhnya untuk menderita. Dunia boleh menjanjikan apapun dalam hidup kita. Dan seringkali mereka nggak bisa menepatinya. Termasuk kita. Yo nak, besok tak kirim. Orang dikirim. Itulah dunia. Tapi Yesus, dia tidak hanya menjanjikan kehidupan kekal. Dia tidak hanya menjanjikan kehidupan surgawi. Tapi dia sediakan jalan itu melalui dirinya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita patut bersyukur bahwa dia tahu sedari awal dia datang untuk menderita dan mati. Yesus tahu persis dia harus mati buat kita dan kita semuanya, menggantikan posisi kita supaya kita dapat dibenarkan, supaya hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan, supaya kita semua bisa mengalami anugerah keselamatan itu secara kasih karunia. Markus 10 ayat 45 jelas dikatakan seperti ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tahu apa maksudnya tebusan? Setiap seseorang yang berdosa, saya mau mengulangi ini bahwa mereka pasti hanya akan punya sebuah hutang yang harus dibayar. Di mana amarah Allah, murka Allah akan jatuh turun kepada seseorang yang berdosa. Supaya
Supaya amarah Allah, murka Allah itu, hukuman Allah itu tidak terjadi atas seseorang, maka dia harus membayar sesuatu. Dengan apa? Dengan sebuah hukuman. Itulah kenapa dikatakan dia menjadi tebusan. Karena hutang dosa kita dibayar lunas, kita nggak perlu lagi membayarnya. Kalau kita sedang berbicara hutang lunas seharusnya relate lah dalam hidup kita. Bagaimana rasanya hutang kita yang besar yang tidak kita bisa bayar itu. Tiba-tiba majikannya berkata, aku yang bayar. Nah, ngerti, relate lah, sudah mudah. Saya punya satu jemaat. Enggak, saya ceritakan jemaat yang mana. Satu kali saya menemukan dia dalam sebuah ibadah. Beberapa kali ibadah, menangis. Setiap minggu datang hanya untuk menangis. Saya panggil lah. Cek, ngapain nangis? Enggak apa-apa Pak, aku merisiko hadirat Tuhan, jangan bohong sama saya. Enggak Pak, benar Pak, Tuhan baik dalam hidup saya, jangan bohong saya bilang. Ngomong apa adanya, kenapa kamu menangis? Iya Pak, hutang saya banyak. Sudah, saya duduk sama ketua Kingdom Group-nya. Saya masih ingat, di satu hari Minggu. Kami duduk, kok jadi ngomongin utang ya? Gak apa-apa ya. Biar ngerti apa ini menjadi tebusan. Lalu saya tanya, oke, ada berapa hutang? Ada di sana satu Pak, di sana satu Pak, di sana satu Pak, di sana satu Pak. Sudah? Sudah Pak, jangan bohong sama saya. Masih Pak, ada Pak, sama orang. Ya sudah, sebutkan, sama ini Pak, sama anu Pak, sama anu Pak. Sudah? Ya, kali ini sudah Pak. Ya sudah, mari kita hitung. Tahu? Melebihi daripada gajinya 1 bulan. Oh, pantesan kau nangis. Lalu apa Pak solusinya? Enggak tahu, kok tanya saya. Kamu yang hutang, kamu tanya solusi sama saya. Saya tanya bukan berarti saya banyak uang, bukan berarti saya buka satu perusahaan khusus di sini untuk menawarkan hutang untuk kamu bisa hutang sama saya. Tapi saya punya Tuhan, saya bilang. Saya masih ingat di satu hari Minggu di McDonald, saya duduk, kami menangis bersama-sama. Tuhan, saya butuh pertolongan dari Engkau. Kami butuh, ini nggak bisa, matematika nggak ketemu Tuhan. Nggak ketemu matematikanya. Karena ini minus Tuhan. Minus sudah. Saya suruh bayar, coba jual rumahmu sana. Bojoku mau Pak, lah enak men. Jual apa yang bisa dijual? Nggak ada yang bisa dijual Pak. Lah, terus bagaimana? Ya sudah, kita datang lagi sama Tuhan. Muncul lagi satu ide, bagaimana dengan ini? Saya tunggu 1 minggu, nggak bisa Pak. Ya sudah, berserah saja sama Tuhan. Ditelepon sama debt collector, ya sudah, jawab saja. Saya bayar sebisa saya. Tahu apa yang terjadi? Ada 1 hari, majikannya memberitahu, saya yang bayar. Dan mukanya sumringah. Itulah arti daripada menjadi tebusan. Seharusnya kita yang menanggung semua hutang itu. Tapi Yesus bayar dengan lunas sampai selesai. Kalau dosamu saja yang tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik bisa dia selesaikan. Mosok cuma sesuap nasi dan segenggam berlian gak dia bayari. Udah bener toh? Bukankah Tuhan bisa kasih berlian buat engkau? Loh gak yakin, cuma separuh doang ini yang amin nih. Yang lain mau ngomong amin tapi ragu-ragu ya. Ingat utangnya masalahnya. Kalau dosamu saja dibayar Tuhan lunas, masa kebutuhan sehari-hari Tuhan gak bisa cukupkan. Kalau dosamu saja dibayar Tuhan dengan lunas, masa depanmu tidak bisa Tuhan jamin. Maksud dosamu saja yang bisa kita selesaikan dengan diri kita, masa anak-anakmu tidak bisa dipelihara oleh Allah. Dia telah menjadi tebusan buat saya dan saudara. Tapi jemaat Tuhan, saya mau harus jujur hari ini, saya nggak sedang mau berbicara tentang berkat.
Saya mau berbicara dari sisi koin yang berbeda. Di mana menjadi pengikut Kristus, kita harus mengalami sebuah penderitaan. Setiap mereka yang mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Ada sebuah penderitaan. Dan bagi saya penderitaan ini bukanlah sebuah hukuman menurut saya. Ini adalah sebuah hak istimewa. Ini adalah sebuah penghormatan yang kita alami. Karena kita bisa mengalami sebuah penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus terlebih dahulu. Karena kekristenan menurut saya ada dua sisi koin. Ketika kita berbicara ada berkat, itu berbicara mengenai sebuah kebangkitan. Tapi pertanyaannya, kebangkitan tidak bisa terjadi kalau tidak ada kematian. Tidak ada kubur kosong kalau nggak ada salib. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian diri. Itulah yang Yesus alami dalam hidup kita semua. Dan hari ini jika engkau pernah mengalami sebuah penderitaan kala iman, anggaplah itu sebagai sesuatu berkat atau penghormatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita adalah pengikut Kristus. Karena kita adalah murid Kristus. Kalau engkau mau mengikut Tuhan, motivasimu uang, tunggu saja waktu. Bahwa suatu saat ketika Tuhan gak kasih berkat, engkau akan menanyakan siapa Tuhan itu sesungguhnya. Engkau gak boleh mengikut Tuhan karena engkau mau mujizatnya tok. Tahu apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem? Mereka yang menyambut dia, mereka hanya mau menerima Yesus ketika dia melakukan mujizat. Tetapi kelompok orang yang samalah yang akan menyalibkan Tuhan Yesus. Karena mereka gak mau mengikuti salib yang sudah dipikul oleh Yesus. Jika engkau berkata engkau adalah murid Tuhan Yesus, jika engkau berkata aku adalah Kristen, jika engkau berkata aku orang percaya, jangan hanya mengklaim kebangkitan Yesus, tapi klaimlah juga salib yang harus engkau pikul setiap hari. Saya tahu ada beberapa jemaat di sini mengalami penderitaan oleh karena iman. Mungkin engkau sendirian di keluargamu, bahwa hanya engkau yang percaya kepada Tuhan dan engkau mengalami intimidasi, engkau mengalami sebuah apa istilahnya? Direndahkan, engkau merasa pembulian, apapun bentuknya. Itu adalah penderitaan yang harus engkau pikul. Itu adalah sebuah berkat yang akan kita terus alami saat kita mengikut Tuhan. Tapi pertanyaannya bagaimana kita meresponi penderitaan karena mengikut Kristus? Bagaimana seharusnya kita meresponi ketika ada penderitaan terjadi? Bagaimana yang harus saya lakukan ketika Tuhan izinkan sebuah penderitaan oleh karena iman? Mungkin dalam hal Tuhan belum jawab doamu. Katanya mengikut Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Bapakku masih sakit 4 tahun terakhir. Sampai hari ini mungkin kau bertanya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mencari cara lain? Apakah saya harus mencari alternatif yang lain? Kita akan belajar bagaimana Yesus melihat, menanggapi penderitaan yang diizinkan Allah dalam hidupnya. Sampai dia setia di atas kayu salib. Jadi firman Tuhan hari ini tujuannya sederhana. Jika engkau di tengah penderitaan, biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan buatmu. Supaya engkau tidak meninggalkan Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Tapi kalau engkau berkata, Pak aku gak menderita. Aku dari keluarga Kristen. Aku dari provinsi yang semuanya Kristen. Kebetulan sampai Hong Kong majikanku juga Kristen. Tidak ada penderitaan. Tenang saja, penderitaan pasti datang. Betul, penderitaan pasti datang. Ini menjadi bekalnya. Jika suatu masa nanti ada penderitaan yang harus engkau pikul, yang harus engkau jalani karena mengikut Kristus. Ingat pesan ini. Karena terlebih dahulu ada Yesus hamba yang menderita itu. Aku pun harus melewati sebuah penderitaan karena iman. Dan harus berhasil menjalaninya. Ada 4 dengan cepat. Yang pertama, bagaimana kita meresponi saat kita menderita? Lanjut Pak, kita mesti percaya kepada kedaulatan Allah. Hal ini kita bisa lihat ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Lanjut saja Mbak ayatnya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku ngapain? Berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau
mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Berarti dulu Mbak di sana. Ayat 34 adalah gambaran sederhana. Yesus sedang menderita. Benar gak? Hatiku sangat sedih. Tubuhnya belum diapa-apain. Tapi dia sudah melihat gambaran bahwa penderitaan sudah semakin dekat. Hatinya sangat sedih. Bahkan dia tadi diberitahukan di ayat 33. Ia sangat takut dan gentar. Bisa bayangkan? Dia menderita. Dia nggak sedang happy, enggak. Dia menderita. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat berikutnya Mbak, dikasih tahu. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Itu permintaannya di dalam doa. Ambillah cawan ini, kalau bisa, engkau mampu melakukannya. Tapi bagian berikutnya dalam doa itu dia berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus meminta, Yesus mengharapkan, Yesus berdoa. Tetapi dia tidak memaksa Tuhan. Dia tetap tunduk kepada kedaulatan Allah. Dia tetap tunduk terhadap rencana Allah. Dia tetap tunduk terhadap rencana Allah, perintah Allah, dan karya keselamatan Allah. Dia menunjukkan sebuah kepercayaan penuh bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Di tengah penderitaan, dia tidak meragukan kedaulatan Allah sama sekali. Seringkali kalau penderitaan terjadi dalam hidup kita, kita bertanya kepada Tuhan, mana katanya Tuhan pelaku mujizat? Betul? Mana katanya kuasanya? Mana katanya Yesus layak dipuji dan disembah? Aku terus menderita saat aku mengikut dia. Katanya Yesus baik. Anakku tidak dipelihara oleh Allah. Katanya Yesus baik. Majikanku kejam sekali. Katanya Yesus baik. Visaku gak turun-turun. Kalau kita menderita seringkali kita menanyakan Tuhan, betul? Kita menyalahkan Tuhan. Katanya Yesus pemelihara, katanya Yesus memberikan perlindungan. Kok semua keluargaku diambil? Aku harus bersusah-susah dan seterusnya. Ketika engkau menderita jemaat Tuhan yang saya kasihi, percayalah kepada kedaulatan Allah. Dia tidak pernah salah. Dia punya rencana yang besar. Mengapa diizinkannya engkau melewati satu persatu setiap penderitaan tersebut. Maka mulai hari ini, jangan pegang kendali hidupmu. Serahkan kendalimu kepada Tuhan. Seringkali yang membuat kita marah, kita bertanya adalah karena kita menjadikan dia hamba, kita menjadikan diri kita Tuhan. Menjadikan diri kita percaya kepada kedaulatan Allah adalah menjadikan Allah sepenuhnya Tuhan atas hidupmu. Yang menjadi permasalahan umum bagi orang Kristen adalah dia Tuhannya, Yesus adalah hambanya. Ngerti gak maksudnya? Dijadikanlah Yesus sebagai teman, rekan sekerjanya. Nggak boleh. Yesus harus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Yesus harus menjadi master dalam hidupmu. Harus menjadi majikan dalam hidupmu. Karena apapun yang dikatakan oleh Yesus, kita mesti percaya dan mengikutinya. Kalau kita milih-milih, berarti kita tuannya, kita majikannya. Yesus adalah hambanya. Betul? Majikan sama kita kan kalau majikan butuh doang kan. C, tolong. C, belikan. C, turun ke bawah. C, naik lagi. Betul? C, di mana? Kok lama sekali? C, mampir di mana? C, jangan lupa. C, dan C. Betul? Semua karena butuh. Kalau nggak butuh ditelepon, nggak mungkin. Waktu makan enak, dia loihang, ingat Anda? Rong karuan. Belum tentu. Karena apa? Dia majikannya, kita hambanya. Kalau kita melakukan sama dengan Tuhan, berarti kita majikannya, kita tuannya, dia hambanya.
Ketika kita senang, kita lupa ke gereja. Ketika kita sedih, paling depan dia angkat tangan. Ketika nggak bisa bayar hutang, ke gereja terus nangis-nangis kayak tadi di cerita saya. Ya puji Tuhan dia sudah bertobat. Setelah dibayar, dia rajin lagi ke gereja. Tapi ada yang menjadikan Tuhan tidak berdaulat atas hidupnya. Apakah Yesus masih berdaulat atas hidupmu? Itu yang seharusnya menjadi perenungan kita semuanya. Sanggupkah engkau mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu? Biarlah penderitaan digunakan untuk menyempurnakan iman kita, memperdalam ketergantungan kita kepada Tuhan, dan mewujudkan tujuannya di dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan pasti punya sebuah rencana yang mulia. Jangan pernah ragukan Tuhan. Temukan sebuah kedamaian dalam sebuah penyerahan diri ketika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat menderita? Bertahan dengan rendah hati dan mengampuni. Setelah Yesus berdoa, setelah Yesus ditangkap, dia dibawa kepada sebuah pengadilan. Di dalam pengadilan itu dia ditanyain, ini anak Allah, katanya kamu begini, mujizat sama semua orang, ini semua kamu lakukan dan sebagainya. Lanjut Mbak, ayatnya diberitahu. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus untuk terakhir kalinya. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tahu tuduhan? Sebuah kesalahan dilemparkan. Sebuah omongan negatif dilemparkan. Sebuah asumsi-asumsi yang tidak benar dilemparkan. Itu tuduhan. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Yesus dengan rendah hati mengikuti semua perjalanan penderitaan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Dia menderita secara tekanan dari banyak orang. Di sini siapa yang pernah masuk pengadilan? Semoga enggak ada ya. Jangan sampai ya. Amit-amit ya. Itu kata orang Jawa. Ketika di pengadilan, menjadi seseorang yang tertuduh, menjadi seseorang yang tersangka, dan pada akhirnya terpidana. Secara mental tidak enak, dia pasti mau membela diri. Kita disalahkan majikan saja, kita rasanya mau teriak ya kan. Saya gitu ya kan. Kita saja disalahartikan oleh teman-teman sebangku ini saja, kita rasa-rasanya mau menjawab ya kan. Tapi Yesus enggak, dia diam dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian ayat diberitahukan, imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dia mengatakan dengan setulusnya sudah selesai. Lalu akhirnya dia dijatuhi hukuman. Lalu dia disesah, akhirnya dia di atas kayu salib. Perhatikan saya, ini yang menarik berikutnya. Di titik penderitaan yang paling sakit. Di saat tubuhnya benar-benar sakit, di puncak kesakitan yang paling sakit. Bukan hanya secara mental tetapi secara fisik. Ini yang Yesus lakukan. Lanjut Mbak. Tidak ditulis di kitab Markus. Di kitab Lukas dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Di tengah penderitaan ketidakadilan yang dialami oleh Yesus, karena dia sama sekali tidak bersalah, dia melepaskan apa? Pengampunan. Ibu yang saya kasihi, ketika engkau menderita, ketika hatimu tercapik-capik, ketika hatimu terluka, masihkah engkau menutup mulutmu dan berkata, Tuhan, ampuni orang itu? Tidak semudah apa yang saya katakan, karena saya pernah mengalami. Melepaskan pengampunan itu, kalau bukan karena Roh Kudus, kau tidak akan bisa lakukan. Karena amarah, lepas amarah, sudah tertumpuk di dalam hatimu. Bagaimana bisa engkau berkata, aku mengampuni mereka? Tapi itulah yang Yesus lakukan. Semua penderitaan yang dia tanggung,
Dalam 2 hari terakhir dia pikul begitu berat. Tapi sebelum dia mati dia mengatakan sebuah perkataan terakhir. Bapa, ampuni mereka. Sanggupkah engkau mengampuni seseorang ketika ada sebuah perasaan begitu sakit di dalam dadamu? Sanggupkah engkau melepaskan pengampunan ketika orang tidak lagi menilai sesuatu yang baik dari hidupmu, penilaiannya begitu rendah? Sanggupkah engkau mengampuni seseorang ketika ada ketidakadilan terjadi dalam hidupmu? Izinkan Yesus bekerja dalam hatimu dan melepaskan sebuah pengampunan. Jika engkau sedang menderita hari-hari ini, datang kepada Kristus dan belajarlah mengampuni. Kalau ada sebuah luka yang tidak dibereskan, jangan dianggap sepele dan sederhana. Karena itu bisa menjadi sebuah bom waktu di mana engkau akan melakukan sebuah kesalahan yang begitu fatal dan tidak bisa diulang lagi. Itulah kenapa engkau harus mengampuni. Segala luka yang terjadi di masa lalu, kalau tidak dibereskan, itu bisa muncul di masa depan. Menjadi sebuah karakter yang merugikan orang lain. Jangan ditumpuk, jangan disimpan, jangan dibiarkan. Bangkai tidak akan pernah menjadi baik kembali kalau tidak dibuang. Sampahlah di rumah. Siapa di sini sering buang sampah? Semua ya, kerjaan kita ya kan? Kira-kira gimana kalau sampahnya kita buang seminggu sekali? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Bagaimana kalau kita biarkan 1 bulan? Oh masih kering Pak, nggak sampahnya kering, kita tunggu saja Pak 1 bulan lagi gitu ya. Bagaimana kalau kita simpan 2 bulan? Bagaimana kalau kita simpan 3 bulan? Pak kan bisa disemprot pakai fresh care. Apa itu? Stella lah. Aduh kok brand jadinya. Pewangi. Gitu. Apakah akan menjadi wangi seterusnya? Hanya sementara. Sampah tidak akan menjadi bersih kalau dibuang, kalau hanya dibiarkan. Hanya dengan dibuanglah akan menjadi sebuah ruangan yang lebih baik. Sama halnya. Ketika ada luka di masa lalu, ada sebuah penderitaan yang ada, lepaskan pengampunan. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus lakukan. Ketika menanggapi ketidakadilan, dia lepaskan kasih karunia untuk mengampuni. Dia memilih pengampunan. Jemaat Tuhan, Yesus menunjukkan bahwa pengampunan bukanlah memaafkan kesalahannya semata, tetapi melepaskan keinginan untuk membalas dendam. Seringkali kalau seseorang tidak mau memaafkan karena dia mau membalas dendam, titenono. Aduh, apa ya bahasa Indonesianya apa? Titenono. Awas, lihatlah keturunanmu. 3 keturunan, 4 keturunan, 5 keturunan, ya kan? Titenono. Nah, hati-hati. Yesus tidak membalas dendam. Dia mengampuni di atas kayu salib. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, menjadi rendah hati di tengah penderitaan enggak mudah. Tetapi ini teladan yang Yesus tunjukkan. Lanjut Mbak. Ketika Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia, Yesus enggak marah. Mengapa? Karena ini bukan tentang orangnya, tapi tentang tujuan Allah yang harus terjadi melalui hidup orang tersebut. Yudas Iskariot tetap kok dibasuh kakinya. Dia sudah tahu ini orang sedang dalam kerasukan setan. Dia sudah tahu bahwa orang ini akan berkhianat 1 titik. Loh, setiap hari ketemu 3,5 tahun, masa nggak tahu karakternya? Benar nggak? Saya duduk di sini saja 2 bulan sudah saya mulai ketahui karakternya satu-satu. Padahal sekali seminggu kita ketemu. Ini Yudas Iskariot. Setiap hari. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tetap mengasihi. Karena dia tidak fokus kepada orangnya. Dia fokus kepada tujuannya. Kalau engkau mengetahui seseorang datang kepada hidupmu dan meninggalkan luka, katakanlah. Jangan fokus kepada orangnya.
Lihat saja tujuan Allah. Siapa tahu dia mau mendewasakan engkau melalui peristiwa yang ada. Maka dengan begitu engkau bisa memberkati orang tersebut dan mengampuni kesalahannya. Teladan Yesus adalah ini bukan tentang penderitaan yang harus dia lewati, tetapi keselamatan yang akan terjadi melaluinya. Yesus menderita betul, tapi dia nggak cengeng. Karena dia tahu persis, ada karya keselamatan yang akan terjadi saat dia setia sampai akhir. Ini bukan tentang penyalipannya, tetapi karakter Allah harus muncul melalui kehidupannya. Di mana dia melakukan semua perjalanan itu dengan baik untuk menunjukkan satu karakter Allah, yaitu kasih. Mengasihi kita semuanya. Kalau kita mau mengampuni dan mau tetap rendah hati, ingat ketika hal ini. Jangan-jangan ada tujuan Allah yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan-jangan ada keselamatan yang mau terjadi dalam hidup seseorang atau orang lain melalui ini. Atau jangan-jangan Tuhan mau memperbaiki karakter kita supaya karakter Kristus bisa terpancar lebih terang lagi. Yang ketiga, Mbak, saya nggak lama. Apa yang harus kita lakukan saat meresponi sebuah penderitaan? Menemukan kekuatan melalui doa dan komunitas. Ayat yang di Getsemani dikatakan seperti ini. Tadi sudah saya bahas sedikit. Ini yang dilakukan Yesus ketika dia menderita. Enggak banyak ngomong. Aku mau berdoa. Duduklah di sini sementara aku ngapain? Mancing. Yesus mancing saat dia menderita. Saat dia menderita dia ngapain? Berdoa. Enggak yang lain. Sudah. Dia hanya mau berdoa. Beda dengan kita ya. Duduklah di sini sementara aku mau posting di Facebook. Hai pengikutku, aku sedang menderita hari ini. Aku marah sekali dengan ini semua dan sebagainya. Udah gak ada ya, itu masa lalu ya. Apa yang kau lakukan ketika engkau menderita? Kau marah kepada seseorang? Engkau komplain kepada seseorang? Atau engkau berdoa? Ini yang dilakukan Yesus. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ketika engkau mengalami ini, apa yang kau lakukan? Ambil handphone. Aku marah sekali. Kalau masih baik sama suaminya, Honey, Papa, apa panggilannya lagi? Sayangku, aku marah sekali. Kalau ambil handphonenya, lu nggak ada yang bisa ditelepon karena nggak ada lagi. Apa yang engkau lakukan ketika engkau menderita? Ini yang Yesus lakukan. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Aku mau berdoa. Masihkah ada waktu bagimu untuk berdoa mengeluarkan semua isi hatimu kepada Allah? Engkau harus berdoa. Ayat 35 diberitahukan lagi. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Hei Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" 38, berjaga-jagalah dan berdoalah, itu pesan Allah. Pesan Yesus ketika engkau menderita. Petrus adalah orang paling dekat. Semalam saya baru saja mereview apa yang akan kita tonton nanti di Jumat Agung. The Last Supper. Petrus adalah orang yang paling concern, orang yang paling peduli dengan kebutuhan Tuhan Yesus. Dia sangat peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus sehingga semuanya harus runut, semuanya harus baik. Itu manajernya Tuhan Yesus. Diceritakan dalam film itu. Dan menurut saya Alkitabiah juga. Tapi ketika ada satu titik, penderitaan itu sudah dia pasti bisa merasakan, orang terdekat ya kan. Kalau ada ancaman terhadap Yesus, siapa yang paling mengalami pertama kali? Selain Yesus, pasti orang terdekat. Petrus, betul? Dia pasti juga menderita. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia menderita tekanan daripada sebuah ancaman dari kerajaan Romawi yang mau menyerang Tuhan Yesus? Tidur. Belum menyangkal ini masih di belakang sana. Ngapain dia? Tidur. Dia memilih tidur, dia tertidur. Itulah kenapa Yesus memberitahu berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kemudian Yesus memilih, ya sudah. Dia mengucapkan doa lagi dan dia pergi.
Perhatikan dua tindakan yang berbeda yang dialami oleh Yesus dan yang dilakukan oleh Petrus. Yesus menderita, dia berdoa. Petrus menderita, dia ngapain? Bobok, tidur. Sudah? Menarik. Setelah selesai, ayat 40 apakah ada? Enggak ada ya? Oke. Ketika dia selesai berdoa dan dia memberitahu, orang-orang yang mau menangkapku sudah dekat, datanglah mereka. Pertanyaannya, apa yang terjadi sesudahnya? Padahal sudah diberitahukan oleh Tuhan, sudah dikasih warning waspada, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ketika mereka datang, dua orang ini melakukan tindakan yang berbeda. Yang satu menyerahkan dirinya tanpa banyak bicara. Dia memberikan tangannya. Tetapi sebelum dia benar-benar menyerahkan dirinya, si Petrus yang baru saja tiduran tadi, yang sudah fresh secara fisik, tapi batinnya masih menderita, ngapain dia? Ambil pedang. Motong kuping. Kuping siapa namanya? CCA-nya kayaknya perlu dites lagi ini. Malkus. Malkus yang menjadi asisten daripada imam besar. Dipotong kupingnya. Dipotong kupingnya. Wes, ada sound effect. Cat gitu ya. Dua tindakan yang berbeda. Betul? Dua tindakan yang berbeda, betul? Paling tidak karena apa? Yang satu berdoa, yang satu tidak berdoa. Ketika engkau menderita, datang kepada Tuhan. Memang batinmu secara fisik juga mau melakukan sesuatu yang lain. Tapi paksakanlah dirimu berdoa. Datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kalaupun boleh cawan ini berlalu daripadaku, berlalulah. Karena hanya di dalam doa engkau temukan kekuatan di tengah penderitaan. Enggak di tempat yang lain. Pak, tapi kan ada Pak Yer yang mendoakan saya. Pak Yer saja yang berdoa, saya tidur. Pak, kan ada ketua Kingdom Groupku. Pak, kan ada koordinator wilayah yang mendoakan juga. Kalianlah yang tidur. Kalian yang berdoa, saya yang tidur. Sampai kebalik ya kan. Saling ya menjiwai drama ini ya. Sering kali kita mengatakan, kalian saja yang berdoa sudah cukup, aku sudah dikuatkan melalui doa kalian, enak tenan. Kami yang mendoakan dikuatkan, engkau tidak dikuatkan. Seker sih orang bobok. Tapi engkau perlu mengalami Tuhan sendiri di dalam doamu ketika engkau menderita. Itulah persis dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam ruangan, tutuplah pintu, maka di tempat tersembunyi itulah engkau mengalami Tuhan dari apa yang engkau doakan. Kekuatan Allah terjadi. Betul Pak, kasih tahu Pak, di Yakobus juga memberitahu, jika engkau sakit, pergilah kepada penatua jemaat supaya mereka mendoakan engkau supaya terjadi sebuah mujizat. Lalu jika engkau saling mengakui dosamu dan mendoakan, maka ada kekuatan daripada Tuhan. Betul. Tapi Yesus bukan hanya menyuruh komunitas untuk ikut berdoa buat dia, tapi dia juga berdoa sendiri. Kasih tahu kiri kanan, kalau ada penderitaan jangan lupa berdoa. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih tahu kiri kanan. Kalau ada penderitaan jangan pergi ke gereja yang lain. Kasih tahu kiri kanan loh, kok isen ngomongnya. Siapa tahu ya kan lama gak ke gereja dia ya kan. Kalau ada penderitaan jangan pergi ke gunung gitu. Kasih tahu kiri kanan. Kalau ada penderitaan jangan pergi ke pantai. Kasih tahu kiri. Kalau ada penderitaan jangan pergi ke taman sendiri. Ajak-ajak. Biar kita berdoa bersama. Temukan kekuatan di dalam doa dan komunitas. Itu poin yang ketiga. Yang terakhir, gak usah lama-lama. Saat kita menderita, ingatlah. Lanjut Mbak, poin yang keempat. Oh ya, kita baca dulu. Filipi 4 ayat 6, betul. Makasih sudah ditunjukkan. Filipi 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Baca lagi, 1, 2, 3 bersama-sama.
Amin. Yakobus 5 ayat 13 harus serempak ini. 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau menderita ngapain? Sekali lagi, kalau Anda menderita ngapain? Kasih tahu kiri kanan, kalau engkau menderita, baiklah kamu berdoa. Ya, bangunkan kiri kanan yang mulai ngantuk-ngantuk tadi. Kalau menderita ngantuk, berdoa. Jangan makan permen. Poin yang keempat. Kepanjangan khotbahnya ya kan. Saat menderita, ingatlah bahwa ada harapan ilahi dari Tuhan. Ibu yang saya kasihi, penderitaanmu di dunia ini tidak sebanding atas apa harapan yang akan Tuhan berikan. Betul Yesus menderita, betul Yesus dia hamba yang menderita, dia tersakiti, dia tersiksa. Betul Yesus adalah hamba yang akhirnya mati, betul. Tapi ingat di hari yang ketiga dia bangkit. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih, pakai jas coklat, duduk di sebelah kanan. Saya tambahi supaya bangun. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu yang pakai kacamata berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Meski dia mati, tapi ada sebuah kepastian mengalami kebangkitan dari kematian. Jika engkau menderita, akan ada sebuah masa penderitaan itu akan hilang dan berhenti. Karena Yesus akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan terlalu manja terhadap penderitaan yang diizinkan Tuhan. Lihat kepada Tuhan. Ada harapan di mana Tuhan akan selesaikan segala sesuatunya. Yohanes 16:33 jelas dikatakan, semuanya itu kutakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi bagian besar ini, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Itulah kabar sukacita hari ini. Memang kita masih menderita saat kita mengikut Tuhan Yesus. Ditolak dunia, direndahkan dunia, diejek dunia, disingkirkan dunia. Tapi ingatlah, engkau akan mengalami sebuah kebebasan dan kebangkitan pada akhirnya. Karena dia telah kalahkan dunia. Roma 8:18. Dicepatkan sama mbaknya biar segera selesai kayaknya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jangan hilang pengharapan. Seseorang yang bisa mengakhiri hidupnya atau bunuh diri gampangnya. Karena tidak bisa lagi melihat secercah harapan dalam hidupnya. Di Hongkong banyak kita melihat. Di Hongkong banyak kita mendengar. Jatuh dari sinilah, loncat dari sanalah. Karena mereka tidak ada harapan. Kalau engkau sudah mulai kehilangan pengharapan, Yesus pengharapanmu. Mari kita bangkit bersama-sama.